Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil yang sudah kita ketahui bersama untuk bisa menyongsong Indonesia ke depan dengan SDM yang unggul dan hebat. Nah, untuk bisa mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek mempunyai program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tadinya sebuah program, tapi saat ini menjadi Gerakan Merdeka Belajar. Mengapa disebut Gerakan Merdeka Belajar? Karena yang bergerak tidak hanya Kemendikbudristek, tetapi yang bergerak seluruh masyarakat yang punya kaitan dengan pendidikan, baik itu keluarga, guru, lembaga pendidikan, institusi swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ikhtiar atau Gerakan Merdeka Belajar ini mempunyai 3 maksud besar. Yang pertama, angka partisipasi yang tinggi dari anak-anak kita. Jadi harapan kita tidak ada anak yang tidak sekolah. Kemudian yang kedua adalah tercapainya hasil belajar yang berkualitas. Jadi hasilnya berkualitas. Apakah selama ini kita belum berkualitas? Kualitas kita masih harus terus diperjuangkan. Yang ketiga adalah akses dan kualitas yang semakin merata. Baik itu dari sisi letak geografis, yang kota, yang desa, yang pulau depan, pulau terbelakang, terpencil, dan sebagainya, semuanya punya kesempatan. Yang miskin, yang kaya, yang sedang, semua mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, beberapa program unggulan dari Kemendikbudristek yang tersaji pada program Merdeka Belajar, ada banyak hal. Pada kesempatan ini, saya ingin menguraikan sedikit tentang program Sekolah Penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa atau peserta didiknya secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter, dimulai dari SDM yang unggul. Siapa SDM unggul itu? Adalah kepala sekolahnya yang berkarakter penggerak dan guru-gurunya berkarakter penggerak serta pengawas penggerak. Daerahnya kita harapkan juga menjadi daerah-daerah penggerak. Inilah yang disebut dengan sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini tidak didominasi oleh sekolah-sekolah yang hebat atau sekolah-sekolah yang ada di tahap 4 atau level 4, tetapi dapat diikuti, dapat dilaksanakan oleh semua level sekolah, baik itu yang mungkin hasil belajarnya masih 3 tingkat di bawah standar. Jadi anak kelas 4 baru punya kemampuan kelas 1, itu berarti masih 3 tingkat di bawah standar. Ada yang tahap kedua, itu 1 atau 2 tingkat di bawah standar. Tahap ketiga atau level 3, itu yang sepadan antara levelnya dengan capaian kemampuannya, kelasnya. Tahap keempat adalah capaian belajarnya di atas level yang diharapkan. Jadi baik sekolah di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap keempat, semuanya dapat dan punya kesempatan menjadi sekolah penggerak. Nah, untuk sekolah penggerak sendiri ada 5 intervensi penting yang dilakukan Kemendikbudristek, dan kelima intervensi atau kelima transformasi itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu merupakan satu rangkaian atau satu kesatuan yang utuh dari program sekolah penggerak. Intervensi pertama atau transformasi pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Pendampingan ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Setiap sekolah, setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda. Ada daerah yang maju, ada daerah yang belum maju.
Tadi ada sekolah level 1, level 2, level 3, atau level 4. Pendampingan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Intervensi kedua yang sangat penting adalah penguatan sumber daya manusia sekolah. Karena kekuatan sekolah penggerak bukan pada fasilitasnya yang hebat, bukan pada gedung-gedungnya yang megah dan mentereng, tetapi pada kekuatan SDM, yaitu terutama kepala sekolahnya dan guru-gurunya yang berkarakter penggerak. Kepala sekolah, guru, pengawas diberi pelatihan, didampingi agar bisa melakukan transformasi dari dalam. Jadi sekolah penggerak melakukan transformasi dari dalam oleh SDM di dalam sekolah itu. Yang ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kita implementasikan dalam bentuk penerapan kurikulum paradigma baru. Dan kurikulum itu sekarang disebut dengan kurikulum merdeka, di mana terjadi perombakan pada cara-cara mengajar, prinsip-prinsip mengajar yang lebih menguatkan pada kompetensi peserta didik, literasi, numerasi, serta pengembangan karakternya. Intervensi keempat adalah perencanaan berbasis data. Selama ini sekolah atau satuan pendidikan merencanakan tidak atas dasar data yang akurat, tidak atas dasar kondisi sekolah yang real, kemudian dibuat refleksi oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolahnya, kemudian dilakukan pembenahan atas dasar permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi sekolah itu. Sehingga sekolah itu punya program yang relevan dan akurat dengan permasalahan yang harus diselesaikan di sekolah itu. Bukan atas dasar pemikiran-pemikiran yang tidak jelas data dan asal-usulnya. Kemudian intervensi kelima adalah digitalisasi sekolah. Itu penggunaan platform digital. Penggunaan platform digital ini akan mempercepat sekian langkah dari transformasi ini. Tujuan dari transformasi digital ini adalah bertujuan mengurangi kompleksitas. Kalau kepala sekolahnya, kalau gurunya bisa memanfaatkan platform digital, maka pekerjaan akan tidak terlalu kompleks. Kemudian akan terjadi efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang lebih customized, yang lebih menyangkut kebutuhan real dari sekolah-sekolah itu. Juga mempercepat tercapainya kemajuan dan distribusi informasi dan praktek baik penyelenggaraan sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Nah, dalam hal ini sekolah penggerak adalah pusat dan sumber praktek baik. Jadi praktek-praktek baik tentang persekolahan itu ada di sekolah penggerak. Sehingga kepada kepala sekolah penggerak, harapan kami Anda bisa menghasilkan banyak praktek baik. Apakah praktek baik sekolah penggerak itu? Nah, secara umum praktek baik adalah deskripsi pengalaman keberhasilan terbaik dari guru, kepala sekolah atau pengawas dalam menyelesaikan masalah, problem sebagai tugas profesinya. Jadi setiap sekolah pasti punya kekasan yang berbeda-beda. Setiap sekolah punya permasalahan dan problem yang berbeda-beda. Nah, cara kepala sekolah melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah, untuk mengatasi problem itulah disebut praktek baik. Sedangkan praktek baik sekolah penggerak adalah pengalaman keberhasilan guru, kepala sekolah, atau pengawas dalam menjalankan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak, yaitu berbasis pada 5 intervensi atau 5 transformasi yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi setiap sekolah tidak harus sama praktek baiknya. Dan praktek baik di sekolah A belum tentu cocok dengan praktek untuk diterapkan di sekolah B. Karena tadi levelnya mungkin berbeda, tahapnya berbeda, kondisi sekolahnya berbeda. Jadi kita membutuhkan semakin banyak praktek baik pada berbagai kondisi sekolah, berbagai daerah.
Nah, dalam hal ini untuk program sekolah penggerak perlu terlibat, berbagi pada komunitas atau forum yang dapat menjadi tempat belajar dan berbagi praktek baik. Bapak Ibu di lapangan punya KKG atau kelompok kerja guru, punya K3S, kelompok kerja kepala sekolah, ada organisasi profesi PGRI, IGI, dan sebagainya yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu sekalian. Itulah tempat untuk melakukan sosialisasi maupun menemukan praktek baik. Karena memang praktek baik ini tidak bisa tadi diterapkan pada semua sekolah, tapi harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sekolah penggerak memiliki kondisi sekolah yang berbeda-beda, sehingga dalam melihat kemajuan sekolah bukan dengan membandingkan sekolah satu dengan yang lain, tetapi membandingkan sekolah itu dengan dirinya sendiri sebelumnya. Jadi membandingkan sekolah kita itu keadaan sebelum dilakukan transformasi dengan sesudah dilakukan transformasi. Tetangga kita yang juga sekolah penggerak tidak perlu harus mengikuti sama dengan sekolah tetangganya, tetapi prinsip-prinsipnya saja, karena setiap sekolah akan berbeda. Lihatlah masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Itulah praktek baik. Sekolah penggerak perlu menerapkan perbaikan secara berkelanjutan. Dari setiap praktek baik tidak langsung sempurna, tetapi akan dilakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan secara berkelanjutan. Nah, dalam hal ini praktek baik implementasi sekolah penggerak, sekolah yang fasilitasnya minim tetap dapat memberikan pelayanan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, ini tantangan. Dari sisi fasilitas mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin kelasnya saja kurang. Muridnya ada 6 rombel, tetapi hanya punya 3 ruang atau 4 ruang. Nah, bagaimana kreativitas seorang guru mengatasi permasalahan jumlah ruang yang kurang untuk tetap memberikan pelayanan pembelajaran yang baik dengan menggunakan ruang-ruang teras di bawah pohon, di ruang-ruang lain untuk tempat belajar. Nah, justru di sekolah-sekolah dengan fasilitas minimal itulah yang akan memberi motivasi kepada sekolah lain yang kondisinya sama untuk bergerak mencapai mutu yang lebih baik. Praktek baik PSB yang dapat mewakili berbagai wilayah, berbagai kondisi fasilitas tadi. Jadi ada praktek baik berasal dari sekolah yang minimalis, ada sekolah yang sedengan, ada sekolah yang super. Seperti apa? Praktek baiknya tentu berbeda-beda. Kemudian praktek baik itu fokus pada 5 intervensi atau transformasi sekolah penggerak tadi. Apa penguatan SDM-nya kayak apa yang dilakukan? SDM sebelum dari sekolah penggerak dengan sesudahnya seperti apa? Apa perubahannya? Pembelajarannya ada perubahan apa? Ada kemajuan apa? Kemudian transformasi digitalnya, digitalisasi sekolahnya ada perubahan apa? Perencanaan berbasis datanya ada perubahan apa? Ini yang kita harapkan. Gilirannya nanti tercapainya mutu belajar yang semakin baik. Praktek baik dapat mengacu pada IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi, sebagaimana prinsip pada rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Dan biaya rendah tapi hasil yang besar, dampak yang besar. Praktek baik ini diharapkan dapat dimasukkan ke link YouTube. Bapak Ibu bisa menyebarkan praktek baik itu untuk disebarkan sehingga memberi inspirasi, memberi motivasi kepada sekolah-sekolah yang serupa, yang sederajat untuk melakukan transformasi juga, mengikuti langkah yang Bapak Ibu tunjukkan di YouTube, Google Drive, atau mungkin bentuk publikasi yang lain. Sekolah penggerak dapat menyampaikan kendala-kendalanya apa dan solusinya apa berdasarkan pengalaman. Jadi justru di sekolah-sekolah yang kurang itulah kalau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas punya praktek baik, akan memberi inspirasi, memberi contoh, memberi motivasi bagi sekolah lain yang serupa untuk bangkit.
sekolah penggerak bisa memberikan juga masukan, saran, solusi bagi sekolah yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa alur praktek baiknya seperti apa? Bagaimana alur dalam membuat praktek baik itu? Yang pertama adalah tentu Bapak Ibu berangkat atau berawal dari masalah, dari problem yang dihadapi, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itu seperti apa kesulitannya? Pilihlah kesulitan itu, syukur-syukur itu bisa memenuhi 5 kriteria transformasi tadi. Kemudian temukan masalahnya, kemudian lakukan refleksi, dikaji tantangan internalnya apa, tantangan eksternalnya apa. Misalnya kita menemukan masalah rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dari anak didik kita. Problemnya apa? Kendala internalnya apa? Kendala eksternalnya apa? Kemudian kita melakukan apa? Kita melakukan transformasi, melakukan intervensi apa untuk anak-anak itu supaya dia meningkat kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di aksi atau ikhtiar ini penting adalah langkah kita untuk memitigasi, mengurangi risiko-risiko atas kondisi awal yang kurang bagus ini, kondisi awal yang tidak baik ini. Kemudian apa perubahan yang terjadi? Nah, harapan kita terjadi kenaikan jenjang mutu dari satuan-satuan pendidikan itu, baik yang sekolah penggerak maupun bukan sekolah penggerak. Jadi pada praktek baik ini adalah bagaimana ada 3 hal penting yang menjadi concern kita, atau 4 hal penting. Masalahnya apa, problemnya apa yang akan dipecahkan, kemudian dilakukan kajian, refleksi baik oleh guru, mungkin oleh kepala sekolah, dan mungkin juga mengundang orang tua untuk berdiskusi. Misalnya tadi tentang kemampuan literasi numerasi, bagaimana kita mendiskusikan dengan orang tua murid agar pembiasaan membaca di rumah, membangun kondisi di rumah sama dengan kondisi di sekolah. Kemudian usahanya apa dan perubahannya kayak apa. Perubahan ini penting Bapak Ibu pada hasilnya, dampak dari praktek baik yang kita lakukan. Ini penting untuk bisa kita lakukan penyusunan praktek baik, dan sebenarnya praktek baik itu tidak sulit. Pasti setiap orang punya kelebihan. Setiap sekolah itu punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Sekolah yang hebat pun, di level 4 pun, pasti punya kekurangan juga. Sekolah di level 1, meskipun hasil belajarnya mungkin belum sebaik di level 2, 3, dan 4, tapi pasti punya kelebihan. Himpunlah kelebihan-kelebihan, capaian-capaian Bapak Ibu di semua level sekolah itu dijadikan sebagai praktek baik sekolah penggerak. Nah, kemudian kita berharap Bapak Ibu ada efek berganda atau efek multiplier dari praktek baik implementasi sekolah penggerak. Sebagai ilustrasi, apabila ada 2 kepala sekolah penggerak bekerja sama dan saling bertukar praktek baik. Jadi ada 20 kepala sekolah kumpul bareng, masing-masing membawa 1 saja praktek baik. Maka setiap kepala sekolah itu pulang ke sekolah masing-masing, setidak-tidaknya akan membawa 19 praktek baik dari sekolah penggerak yang lain. Nah, kalau 1 kepala sekolah tadi yang pulang tadi membawa 19 praktek baik, kemudian berkumpul lagi dengan kepala sekolah di lingkungannya pada forum KKG, kelompok kerja guru, K3S, kelompok kerja kepala sekolah, maka akan terjadi efek berganda. Tadi terjadi 20 kali 20 akan terjadi 400 kepala sekolah yang mendapatkan praktek baik. Nah, ini luar biasa. Jadi ini akan menjadi seperti bola salju yang semakin bergelinding akan semakin besar bolanya. Dan efek berganda yang harus dikembangkan adalah
terus dikembangkan dan dilanjutkan, maka kita berharap tadi karena sekolah penggerak itu dilahirkan untuk menjawab permasalahan mutu pendidikan akan bisa diatasi. Kalau setiap kepala sekolah penggerak melakukan langkah ini, berkumpul 20 orang, kemudian berpisah, masing-masing menghimpun 20 lagi, yang 20 itu menghimpun lagi 20, maka terjadi bola salju peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu akan punya kontribusi yang luar biasa pada peningkatan mutu pendidikan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan.